Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, khususnya yang terhormat Ibu Silvi Aryani MPD, Kepala SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, serta anak-anak yang berbahagia. Sore yang penuh barokah, sore yang penuh rahmat serta nikmat ilahi Rabbi. Untuk itu tiada kata yang patut kita senandungkan seiring rasa syukur dan bahagia, kecuali hanyalah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita semua sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan tuntas. Salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dan anak-anak yang berbahagia, pada sore hari ini kultum 7 menit sambil menunggu datangnya azan maghrib, maka kami akan mengambil tema kolaborasi akhlak dengan 7 jurus BK hebat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa sih akhlak itu? Dan ini sudah biasa terjadi Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketahui bahwa akhlak itu adalah sifat karakter atau tabiat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia dan melahirkan perbuatan-perbuatan spontan tanpa perlu pemikiran panjang, yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Dalam Islam, akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis, mencakup perilaku baik, kemudian perilaku yang tidak baik yang biasanya terjadi pada diri sendiri, sesama manusia dan lingkungannya. Dan apa sih 7 jurus BK hebat? 7 jurus BK hebat merupakan inisiatif Kemendikbudristek tahun 2025 yang dipelopori oleh Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Siti Robiah Dalima Taki, Koordinator BK di SMA Negeri 7 Bogor, yang berperan sebagai salah satu fasilitator nasional tim pengembang Direktorat GTK, Kemendiksus dan ASGA, dengan hasil karya yaitu berupa panduan praktis bagi guru untuk meningkatkan bimbingan kepribadian, akademik, dan karir. Fokusnya adalah menciptakan layanan bimbingan dan konseling yang empati,
preventif, dan menyenangkan. 7 jurus tersebut meliputi 1. Jurus kenali potensi diri. Apa sih maksudnya? Eksplorasi gaya belajar pintu mengenal potensi. Untuk mengenali potensi, siswa perlu diajak mengenal tipe-tipe gaya belajar yang dimiliki oleh seseorang. Di dalam diri seseorang itu ada 3 tipe gaya belajarnya. Yang pertama adalah tipe visual, yaitu melihat secara langsung. Kemudian yang kedua tipe auditori, yaitu mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah tipe kinestetik, yaitu bergerak atau praktik. Apa hubungannya dengan jurus 1 tadi? Hubungannya adalah di mana siswa bisa menghargai perbedaan, paham bahwa temannya yang nggak bisa diam bukan nakal, tapi mungkin tipe kinestetik. Teman yang pendiam mungkin sedang asik dengan dunia visualnya. Kemudian percaya diri, anti insecure. Siswa yang selama ini merasa sulit belajar jadi sadar bahwa mereka bukan tidak mampu, tapi hanya butuh metode atau ciri gaya belajarnya apa. Kemudian jurus yang kedua, kelola emosi. Ini biasanya cenderung pada seni, kemudian biar nggak gampang meledak-ledak gitu. Nah, di sini kelola emosi itu adalah melatih siswa mengenali dan mengekspresikan emosi secara sehat melalui pembelajaran sosial emosional atau SEL. Intinya dalam akhlak, mengelola emosi itu bukan berarti jadi robot yang nggak punya rasa, tapi jadi supir bagi perasaannya sendiri. Jangan sampai perasaan yang nyetir kita ke jurang masalah, tapi kita hanya nyetir perasaan itu ke tempat yang aman. Itu ada jurus kedua. Kalau jurus yang ketiga bagaimana? Tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi adalah membangun daya lenting atau ketangguhan agar siswa bangkit dari kegagalan. Dalam program 7 jurus BK Hebat dari Kemendikbudristek, jurus ini bertujuan agar murid tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki mental baja yang siap menghadapi kerasnya dunia di masa yang akan datang. Nah, kaitannya apa dengan akhlak? Jelas ada hubungannya. Menumbuhkan resiliensi pada murid merupakan wujud nyata dari penguatan akhlak mulia dalam menghadapi dinamika kehidupan. Hubungan keduanya terletak pada transformasi nilai spiritual menjadi tindakan sikap sabar, syukur, menjadi mesin penggerak untuk bangkit dari kegagalan sementara. Sifat tawakal dan husnudzon membangun optimisme di tengah kesulitan dengan landasan akhlak jujur untuk mengevaluasi diri dan rasa tanggung jawab terhadap potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Murid akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, dan mampu untuk mengambil hikmah dari setiap tantangan. Itu Bapak dan Ibu, jurus ketiga. Kalau jurus keempat bagaimana? Jaga konsistensi. Menjaga konsistensi membentuk kebiasaan positif yang berkesadaran secara terus-menerus. Inti dalam akhlaknya bagaimana? Jurus jaga konsistensi merupakan implementasi nyata dari sikap istiqomah, di mana kebaikan yang dilakukan secara rutin akan bertransformasi dari sekedar tindakan menjadi akhlak yang menetap. Hubungan keduanya tercermin pada penguatan disiplin dan tanggung jawab. Murid terhadap komitmen diri yang sekaligus membangun integritas antara prinsip dan perbuatan sehari-hari. Dengan demikian konsistensi menjadikan adat
yang kokoh dan otomatis dalam karakter siswa. Kemudian jurus yang kelima Bapak Ibu semuanya, sananaku, adalah jurus jalin koneksi. Jurus jalin koneksi membangun komunikasi empati antara guru dan siswa dan orang tua. Hubungannya apa dengan akhlak Bapak Ibu semuanya anak-anak? Jurus jalin koneksi adalah bentuk nyata dari penerapan adab, silaturahmi, dan empati yang bertujuan membangun hubungan harmonis dengan mengutamakan koneksi. Guru bimbingan dan konseling akan menanamkan nilai-nilai moral tentang pentingnya menghargai martabat manusia dan menjaga kerukunan dalam lingkungan sosial. Dan jurus yang keenam adalah bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini adalah sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Intinya dalam akhlak, bangun kolaborasi adalah bentuk nyata dari gotong royong, kemudian tawadu, mengedepankan semangat kerjasama demi kebaikan bersama. Kemudian dengan melalui kolaborasi yang kuat, murid belajar kekuatan yang sejati muncul dari sinergi yang harmonis dan sikap saling menghargai antar sesama manusia. Dan jurus yang terakhir, jurus ketujuh, yaitu menata situasi. Menata situasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, hubungannya dengan akhlak bagaimana Bapak Ibu anak-anak semuanya? Sangat erat sekali. Jurus menata situasi merupakan manifestasi dari upaya islah atau perbaikan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berlandaskan nilai keadilan dan kasih sayang. Hubungan ini mencerminkan adab dalam menjaga kenyamanan bersama, di mana lingkungan yang aman dan positif, maka murid akan terlindungi dari segala bentuk tekanan. Kemudian dengan menata situasi, murid akan bisa menggembirakan. Dan guru bimbingan dan konseling hari ini menata nilai lingkungan yang baik adalah fondasi utama bagi tumbuhnya akhlak mulia dan ketenangan jiwa dalam belajar. Itulah Bapak dan Ibu semuanya serta anak semuanya, kuliah 7 menit pada sore hari ini dengan tema kolaborasi akhlak dengan 7 jurus BK hebat. Saya Zainal Abidin, guru BK SMA Negeri Mojokerto. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.